Bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Di dalam kita memperingati hari kedatangan Tuhan ini, saudara, kita harus bahwa sekali waktu nanti dia akan kembali datang lagi. Bukan sebagai anak manusia yang menebus dosa dunia, tetapi ia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Maka dari itu kita harus dan mengerti bagian kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak menyadari dan membaharui iman kita setiap kali, maka saudara akan ketinggalan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, hari Tuhan itu dahsyat. Hari Tuhan itu bukan membawa ketenangan, kesenangan, tetapi bawa penghakiman. Maka dari itu kita harus menyadari, untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita harus membaharui, membangkitkan iman kita. Mengapa? Di dalam ayat ini dikatakan, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kita memperhatikan apa yang kita telah dengar dengan membaca firman Tuhan ini. Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Tetapi mengapa orang-orang Majus dapat datang ke Yerusalem mencari Yesus di istana Raja Herodes?
Mengapa Allah memberitahukan kepada orang-orang Majus? Bukankah Mesias itu diturunkan untuk orang-orang Yahudi? Maka dari itu kita perhatikan. Mesias diuntukkan untuk dunia, bukan sekedar untuk orang Yahudi. Maka dari itu berita kelahiran Yesus diberitakan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan Alkitab membuktikan bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, bintang itu memang seluruh dunia mengetahui. Karena di dalam kitab orang Cina, di dalam kitab perbintangan didapati juga. Orang-orang Majus dari timur itu dari mana kita tidak dijelaskan dengan jelas. Seluruh dunia orang-orang perbintangan tahu bahwa ada raja di atas segala raja yang lahir. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus memilih orang Yahudi? Kalau Tuhan Yesus memilih orang Cina, pasti Yesus namanya tidak Yesus. Namanya mesti Peng An. Karena selamat. Kalau Yesus milih orang Jawa itu dapat juga pewahyuan, saudara. Makanya di dalam kitab Joyoboyo itu disebut Ratu Adil akan datang. Jadi jangan salah ngerti, seluruh dunia tahu. Jadi kalau Yesus itu dilahirkan di Jawa, pasti namanya Selamat. Iya toh? Karena juru selamat. Karena Yesus itu artinya juru selamat, saudara. Maka dari itu Allah mempunyai hak. Dia mau memilih di mana? Nah, dia milih di Yahudi, mana namanya Yesus. Nah, tapi saudara perhatikan. Dia memilih bangsa Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Dari permulaan kelahiran Yesus sudah dinyatakan. Orang Majus itu dia datang ke Yerusalem. Dia orang pandai, orang bijaksana, dia melihat tanda-tanda dan dia mengakui. Tetapi perhatikan, dia dituntun oleh bintang itu pergi ke Bethlehem. Tetapi setelah sampai di tanah Israel, mereka memakai akalnya, berpikir. Karena bintang itu tandanya adalah raja di atas segala raja, dia memikir pasti lahirnya di istana. Maka orang Majus menuju istana. Pada waktu mereka menuju istana, bintang itu tidak kelihatan. Alkitab tadi mengatakan, setelah dia keluar dari istana, baru bintang itu kelihatan lagi. Nah, saudara, di sini Tuhan itu menyatakan bahwa kalau engkau dan saya mencari Yesus, tapi menggunakan akal budimu, menggunakan kebijaksanaan dan kepintaranmu, kau akan kehilangan bintang penuntun, Yesus pribadi. Karena Yesus itu disebut timur. Dalam Wahyu dikatakan, Yesus itu disebut bintang timur yang gilang gemilang. Maka dari itu, saudara, di dalam pengikutan kita kepada Yesus, tidak banyak yang kita boleh pakai akal kepintaran. Karena Yesus sudah berkata, ada satu mengenai Yesus, diri Yesus adalah satu rahasia yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi dia menyatakan diri kepada orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang mau menerima pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah itu tidak masuk akal, tidak bisa dipikirkan. Karena kita menerima Roh Kudus, Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita berbahasa lidah, tidak bisa masuk. Makanya dikatakan orang-orang yang
percaya kepada Yesus berkarunia, orang itu dianggap gila. Maka dari itu saudara, kita harus mengalami secara pribadi. Kalau saudara jadi orang Kristen tidak mengalami secara pribadi, saudara rugi. Nah, bagaimana kita harus tahu di dalam kelahiran Yesus, mengapa Yesus memilih Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf bukan orang kaya. Justru dia orang miskin. Mengapa Yesus memilih Maria dan Yusuf orang miskin? Mengapa tidak memilih orang kaya? Karena Yesus mau menyatakan saudara, kalau saudara dan saya dipilih, kalau saudara dan saya dipakai alat, saudara dan saya dipakai, dia bertanggung jawab. Kalau saudara dan saya dipilih, dia bertanggung jawab. Karena dia mau menyatakan bahwa kalau dia memilih Maria dan Yusuf yang miskin itu, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam bidang apa? Dia akan menjadi berkat. Dia akan menjadi jalan keluar. Dia menjadi kehidupan dan kebenaran. Maka pada waktu Maria dan Yusuf mengandung dia, pada waktu dia dilahirkan, dia jelas di palungan dengan dibungkus kain lampin. Miskin toh? Tapi Allah bertanggung jawab. Perhatikan saudara. Dia mengirim orang Majus. Maria dan Yusuf tidak pernah mengenal. Tapi dia mengirim, Yesus mengirim orang Majus. Membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Saudara, kalau seseorang mau memberikan persembahan kepada orang kaya itu melahirkan atau ulang tahun, persembahannya emas segram atau 2 gram atau kilunan. Kalau saudara ngasih persembahan orang miskin, jumlahnya sedikit apa banyak? Kalau ngasih nyumbangan sedikit tak? Kalau orang kaya nyumbangnya banyak apa sedikit? Banyak. Kenapa? Kok orang kaya kok kamu sumbang malah sudah kaya kok disumbang banyak? Kalau orang miskin kok sumbangannya malah sedikit. Kenapa? Karena diukur dengan keberadaan manusia itu. Orang Majus dia datang dari benua timur, makan waktu 2 tahun. Karena zaman dulu belum ada pesawat. Jadi jalan kaki saudara. Makan waktu 2 tahun. Buat apa? Cuma hanya nyari orang, seorang anak raja. 2 tahun perjalanan. Hanya melihat bintang. Tidak tahu arah. Hanya bintang. Dan membiayai dirinya sendiri. Dan membawa persembahan. Kalau bukan karena Allah. Dan dia membawanya itu bukan sekilo 2 kilo saudara. Puluhan kilo emas. Karena kalau dikatakan 1 talenta saja itu sudah 34 kilo. Bayangin saudara. Itu sudah 34 kilo. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang saudara. Emas mahal. Dulu itu kilo-kilonan. Sampai kuintal-kuintalan kalau ngasih hadiah. Raja Salomo setiap tahun bawa emasnya berapa? Menerima persembahan berapa? 666 kilo. Nah ini orang Majus ini dari jauh 2 tahun bawa. Ini pasti puluhan kilo, betul tak? Nah, Tuhan itu tahu Maria dan Yusuf itu miskin. Yesus memilih dia, Yesus bertanggung jawab. Dia utus orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur kepada Yusuf dan Maria. Nah, saudara, karena apa? Karena Tuhan itu tahu bahwa Yusuf dan Maria setelah orang Majus datang, maka Herodes akan menyuruh membunuh semua anak-anak di
Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah, dan Yusuf dan Maria harus lari ke Mesir. Harus lari ke Mesir. Jadi kalau dia Maria dan Yusuf untuk lari ke Mesir, untuk memelihara Yesus, untuk melindungi Yesus, tidak dikasih biaya. Kalau Yusuf sama Maria miskin pergi lari ke Mesir miara Yesus, Yesusnya bakal kelaparan di sepanjang jalan, enggak? Ngerti saudara? Iya toh? Tapi Allah sudah mengirim orang Majus lebih dahulu. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Memang selama menunggu itu susah saudara. Pada waktu Maria melahirkan tidak ada hotel, tidak ada duit. Mereka hanya bisa di kandang. Susah, melahirkan cuma punya kain lampen, punya palungan. Lah, zaman seperti itu, Maria Yusuf pasti bertanya-tanya, kalau ini Mesias, kok aku tidak dipelihara, tidak dikasih duit untuk melihara Yesus ini. Ada waktu yang saudara dan saya tunggu. Kalau saudara dan saya dipilih Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dia akan memelihara kamu sesuai dengan panggilan. Ini saya sendiri saudara. Saya pada waktu dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, saya dulu dokter gigi yang praktek. Nah, istri saya bilang, kalau kamu jadi hamba Tuhan tuh yang jamin siapa? Sebab kamu kan tidak jadi pendeta. Kalau jadi pendeta kan ada perpuluhannya, ada persembahan, punya gereja. Istri saya berkata, Yesus, bagaimana caranya? Tidak usah tahu. Orang Majus dikirim, Tuhan juga ngirim buat saya. Dan dia masih pada waktu itu masih belum seperti sekarang. Sekarang dia mantap luar biasa. Kalau dulu enggak, minta jaminan. Lalu dia bilang, aku minta 300.000 sebab setiap bulan butuhnya 100, jadi minta Furskot. Uang muka 3 bulan. Nah, akhirnya Tuhan kirim saudara, kok 300? 900.000 kok. Setiap bulan dia butuhnya 300, jadi pada waktu itu tahun 80 itu 900.000. Nah, saya bingung saudara, bingungnya gini, Tuhan istriku ini kok aneh-aneh, minta Furskot apa segala. Tapi saudara tahu Tuhan ini luar biasa. Ada seorang dari luar kota, dia tidak tahu apa-apa. Dia juga seperti orang Majus, diperintah Tuhan ngirim uang. Pada waktu itu saya masih praktek loh dari dokter. Ngirim uang 1 juta, ditulis. Anda butuh apa tidak tahu dokter, tetapi Tuhan memerintah saya ngirim uang Anda 1 juta. Nah, waktu saya terima 1 juta, wah Tuhan luar biasa. Dipotong perpuluhan 100. Betul dah? Pas 900. Langsung saya kasih ke istri saya, ini Furskot yang kamu minta. Nah, maka dari itu saudara, jadi orang Kristen, saudara itu harus ngalami dewek, ngalami sendiri. Kalau tidak, saudara tidak akan punya iman yang teguh. Setiap janji Tuhan ada harga yang saudara dan saya bayar. Maria dan Yusuf membayar harganya, menantikan sampai Yesus lahir. Yang dikatakan malaikat itu sebagai iman yang dijelmakan jadi manusia. Setelah Yesus lahir menjadi daging, orang Majus datang. Sebelum Yesus dilahirkan, orang Majusnya itu belum datang. Dia makan waktu 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun itu Maria dan Yusuf nunggu enggak? Yesus dikasih makannya pas-pasan atau berkelimpahan? Pas, miskin, cukup. Tapi bapaknya di surga tahu, nanti waktunya mau pindah ke Mesir, kelimpahan. Duit banyak loh. Dari Mesir dibawa pulang lagi loh. Saudara ngerti? Lalu mungkin saudara berkata, ya Pak, kita kan tidak kenal Tuhan Yesus seperti Bapak ngomong Tuhan Yesus, Roh Kudus ngomong. Oh, ngawur.
Orang Majus itu belum kenal Yesus. Tapi orang Majus pun bisa dikasih tahu setelah dia ketemu Yesus. Dia menyembah, dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Apa terjadi? Malamnya dikasih mimpi. Jangan kembali ke Herodes. Pulang ke jalan lain. Jadi Tuhan ngasih tahu orang Yesus enggak? Iya. Saudara sudah kenal Yesus. Tapi saudara kok enggak ngerti Tuhan ini ngomong itu bagaimana? Rugi kamu. Maka dari itu, kenapa kok kamu mengerti caranya Tuhan ngomong? Karena iman percayamu pakai akal, bukan pakai hati. Orang Majus demikian pakai akal, dia cari Yesus di istana Herodes, bintangnya tidak kelihatan. Demikian kamu pakai iman, dia keluar, bintang jalan lagi menuntut. Ngerti saudara? Demikian juga saudara dan saya jadi orang Kristen. Ini kelebihan kita. Kalau saudara dan percaya memperingati hari kelahiran Yesus, saudara harus membaharui iman. Apapun yang terjadi, kalau engkau dan saya sudah dipilih, dia akan bertanggung jawab. Dia akan memelihara engkau, dia akan menuntun. Apapun yang akan terjadi, dia akan sudah mengatur. Karena sejak engkau dan saya menjadi orang Kristen, langkah-langkahmu, jalanmu adalah Allahmu yang menetapkan. Bukan kamu lagi, tapi Dia yang menetapkan saudara dan saya. Maka dari itu percayalah, Allahmu tidak pernah meninggalkan kamu. Dia setia. Karena Alkitab ini disebut kitab perjanjian. Kalau saudara setia, dia akan setia. Kalau saudara tidak setia, engkau yang akan mengalami kerugian. Karena Allah tidak mungkin tidak setia. Amin. Mari kita berdoa.